Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Semoga kalian semua tetap sehat ya. Mari kali ini kita lanjutkan pelajaran kita ke tema 1 subtema 4 pembelajaran kedua. Silakan kalian buka buku paketnya ya. Di halaman 154 ada judul perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Kalian simak ya. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan hewan akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, jadi daur hidup itu adalah perputaran tahapan perkembangan. Gitu ya, maksudnya daur hidup ya. Sekarang perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, ini adalah biji. Kemudian kalian perhatikan itu di situ. Ya, di sini ada isinya ya. Nah, kita lihat. Ini sebelah sini ini adalah embrio calon tumbuhan baru. Di sini yang warna kuning. Kemudian di sini ini yang dikeluarnya ini adalah namanya selimut biji. Gunanya adalah melindungi biji. Jadi ini. Kalau tadi yang kuning ini adalah embrio ini adalah calon pertumbuhan baru. Kalau yang luar ini adalah selimut biji, gunanya untuk melindungi biji. Nah, kemudian yang warna orange ini itu adalah cotyledon. Nah, ini ya, cotyledon. Itu adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Jadi makanan si embrio ini dari sini, makanan yang ngambil makanan dari sini. Oke, kita lanjut ya. Di halaman 155 sampai 156, kalian lihat, amati gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagian daur berikut dengan gambar yang sesuai. Nah, di bawah ini ada A, B, C, D, E. Dan kini kita pilih yang mana yang pertama sampai yang terakhir ke yang kelima. Nah, Pak Guru telah membuat ini. Silakan kalian lihat. Nah, ini yang pertama ya. Ini adalah biji. Kemudian yang kedua adalah ini. Ini adalah tumbuh tunas. Jadi dari biji itu tumbuh tunas. Lalu semakin tumbuh ya, tumbuh tinggi. Nah, itu ada daunnya ya, tumbuh ya. Ini ada daunnya di sini tumbuh ya. Sekarang selanjutnya adalah, nah, semakin banyak nih daun-daunnya, semakin panjang. Nah, ini adalah berbunga. Kemudian bunganya ini berkembang menjadi buah. Dari daur ini kita tulis di bagian sebelah sini, tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Ini ada contoh dari Pak Guru, silakan kalian lihat dan bisa kalian contoh nanti. Yang pertama, daur hidup tanaman semangka diawali dengan biji. 2. Setelah ditanam dalam tanah, biji semangka akan tumbuh tunas kecil ini. 3. Selanjutnya tanaman semangka akan tumbuh tinggi dengan beberapa daun yang berjajar. Sini ya. 4. Tanaman semangka berbunga saat tanaman tersebut dewasa ini. Setelah terjadi pertumbuhan, pada bunga terbentuklah buah semangka. Buah semangka menghasilkan banyak sekali biji semangka yang dapat ditanam kembali yang di sini ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Halaman 156 sampai 157. Di situ ada gambar daun cocor bebek. Ini seperti ini. Ini ada tunas-tunasnya kecil ya. Dan pohon pisang. Nah, ini ada tunasnya. Dia tumbuh dengan cara tunas. Berkembang biakan tumbuhan dengan tunas. Kita baca, kalian simak. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk, contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu. Cocor bebek
dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Nah, ini pohon bambu ya. Ini pohon bambu. Nah, ini tunasnya. Kalau yang tadi ini kecil bebek, di daunnya sini kecil muncul tunasnya. Ini di pohon pisang, ini tunasnya. Kalau bambu ini tunasnya. Sekarang kita lanjut ya. Di halaman 157 sampai 158 ini ada permainan dengan menggunakan bambu ya. Ini permainan dengan galah bambu. Ada 1, 2, 3, 4. Biasanya bermain saat pramuka ya. Nah, ini adalah cara-caranya. Buatlah kelompok dari 150 orang pemain. Ini ada teman-teman mainnya. Ini ada pasangan-pasangannya. Kemudian gerak bersama-sama. Melonjak kakinya, buka dan tutup secara bergantian, hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Jadi harus hati-hati ya. Nah, ini adalah nanti disampaikan oleh guru Pidjoka. Jadi sekarang Pak Guru langsung lanjut ya. Di halaman 199 sampai 190 dengan judul Pentingnya Bekerja Sama. Kalian simak ya. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerjasama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Sekarang pertanyaannya adalah 1. Apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Nah, nanti kalau kalian lompat bambu dengan teman pasti harus bekerja sama ya. Jadi dijawab, ya, saya bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu. 2. Bagaimana cara kamu bekerja sama? Nah, nanti saat kalian bekerja sama saat bermain lompat bambu, inilah yang harus kalian lakukan. Berkomunikasi yang baik agar gerakan harmonis dan tidak membahayakan pemain yang sedang melompat. Jadi harus berkomunikasi, berbicara, ngomong sama temannya, satu tim, supaya bisa harmonis gerakannya dan tidak membahayakan pemain yang sedang melompat. Kemudian yang ketiga, apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Bekerjasama dan konsentrasi. Jadi harus tetap bekerjasama sampai selesai dan jangan lupa konsentrasi. Yang keempat adalah apa yang membuat tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Egois, mau menang sendiri, tidak konsentrasi. Nah, itu bikin permainan bambu jadi gagal ya, tidak berhasil. Nah, sekian dulu ya dari Pak Guru. Semoga penjelasan singkat ini kalian bisa paham dan tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum.